Oi, 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 oi. Ada yang tahu nggak di sini, oi? Tentang Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Gua tahu biografinya. Jadi gini, Syed Muhammad Naqib Al-Atas adalah bangsawan Bugis dari keturunan Arab yang religius dan terdidik. Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga lahir pada tanggal 5 September tahun 1931 di Bogor, Hindia Belanda, yang sekarang itu yang bernama Indonesia. Sejak kecil, Muhammad Naqib Al-Atas mendapatkan pendidikan Islam yang sangat kuat, lalu melanjutkan studi formalnya di Malaysia. Ia juga sempat menempuh pendidikan militer di Royal Military Academy di Inggris, namun ketertarikannya terhadap filsafat dan ilmu keislaman membawanya studi lanjut ke Universitas McGill di Kanada dan menyelesaikan doktornya di SOAS Universitas London. Dengan fokus pada kosmologi Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali, sekembalinya ke dunia Islam, Al-Atas juga aktif dalam dunia akademik dan mendirikan ISTAK. ISTAK itu International Institute of Islamic Thought and Civilization. Nah, sebagai pusat pengembangan ilmu yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, ia juga dikenal melalui karya-karyanya yang banyak dan juga penting seperti Islam dan Secularism, The Concept of Education in Islam, dan Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Pemikirannya menolak sekularisme barat dan menekankan pentingnya adab, tauhid, dan islamisasi ilmu dalam sistem pendidikan, menjadikannya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam filsafat pendidikan Islam kontemporer. Jadi begitu biografi singkat dari Muhammad Naqib Al-Atas. Oh, gitu. Kalau konsep pendidikannya menurut dia gimana? Saya tahu. Oh, Jadi, konsep pendidikan menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas menekankan bahwa pendidikan dalam Islam bukan sekadar proses transfer informasi atau pencapaian akademik, melainkan sebuah usaha spiritual dan intelektual untuk membentuk manusia yang beradab. Tujuan utama pendidikan menurut Al-Atas adalah menanamkan adab yang kesadaran dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan ciptaan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, masyarakat, dan alam. Pendidikan harus menumbuhkan keadilan dalam diri individu, yakni kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai kebenaran yang bersumber dari wahyu. Ilmu dalam pandangan Al-Atas tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai Islam, karena jika dipisahkan dari wahyu dan akhlak, ilmu dapat menyesatkan. Oleh sebab itu, ia mengusulkan islamisasi ilmu, yaitu upaya untuk membersihkan ilmu pengetahuan modern dari unsur-unsur sekular yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran sebagai penjaga dan penyampaian kebenaran, sementara murid harus mendekati ilmu dengan niat yang tulus dan rasa hormat. Dengan demikian, pendidikan sejati menurut Al-Atas bertujuan untuk menciptakan insan yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak dan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat semestinya. Jadi begitu menurut Syed Muhammad Al-Atas. oh iya. Terus kalau konsep ilmu dan tujuan pendidikannya gimana? Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Gue tahu. Oh, gimana? Ini gak apa-apa ya jawabnya sambil main game. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi gini ya konsep pendidikannya. Dalam pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ilmu merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam pendidikan Islam. Akan tetapi harus dipahami secara benar dan menyeluruh. Ia menolak pandangan Barat yang menganggap bahwa ilmu itu netral, bebas nilai, dan sekuler. Menurut Al-Atas, ilmu dalam Islam selalu berkaitan erat dengan akidah dan nilai-nilai wahyu. Ilmu sejati adalah ilmu yang membawa kepada
pengenalan dan pengakuan terhadap kebenaran yang hakiki, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, ilmu tidak boleh dilepas dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi Al-Athos membagi ilmu ke dalam dua jenis besar, yakni ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yaitu adalah ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, seperti ilmu akidah, fikih, tasawuf, dan akhlak, karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesempurnaan pribadi manusia sebagai hamba Allah. Nah, sementara itu ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang bersifat kolektif, seperti ilmu kedokteran, teknik, ekonomi, dan ilmu sosial, yang diperlukan untuk membangun peradaban Islam yang kuat dan mandiri. Namun ilmu fardu kifayah ini tetap harus ditanamkan dalam bingkai tauhid dan nilai-nilai keislaman agar tidak tersesat dari dalam sekularisme dan liberalisme pemikiran. Mungkin itu untuk konsep. Nah, mungkin untuk selebihnya ya tujuan dijelasin oleh teman saya tuh, Bang Iblan. Nah, jadi tujuannya bahwa pendidikan Islam menurut Al-Athas bukan hanya untuk mencetak manusia yang cerdas secara intelektual atau ahli dalam suatu bidang, melainkan untuk melahirkan manusia yang baik yang disebut sebagai Al-Insan Al-Salih. Manusia yang baik bukan hanya paham tentang ilmu, tetapi tahu bagaimana menempatkan ilmu dan sesama pada posisinya yang benar dan adil. Itulah makna adab yang menjadi inti pemikiran pendidikan Al-Atlas. Ia bahkan menyatakan bahwa krisis terbesar dalam dunia Islam modern bukan terletak pada kekurangan ilmu, melainkan kehilangan adab. Kehilangan adab menyebabkan kekacauan dalam cara berpikir, cara hidup, cara berilmu, yang pada akhirnya melahirkan kebingungan identitas dan kelemahan peradaban. Al-Atlas menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana penyucian jiwa, bukan sekedar pelatihan intelektual atau penguasaan keterampilan teknis. Proses pendidikan harus mampu mengembangkan potensi ruhani, akal, dan jasmani secara seimbang terpadu. Dalam kerangka ini, guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, akan tetapi sebagai murabi atau pembina jiwa dalam penanaman nilai adab. Maka dari itu, sistem pendidikan yang ideal menurut Al-Atlas adalah pendidikan yang memanusiakan manusia secara utuh, yang meletakkan ilmu pada tempat yang benar dan membimbing peserta didik menuju kebijaksanaan, bukan sekedar kecerdasan. Mungkin itu saja, terima kasih. Oh iya gitu. Ini yang terakhir. Terus kalau relevansinya gimana? Ada yang tahu? Nah, relevansinya itu, pemikiran Al-Athas itu menjadi semakin relevan di tengah pendidikan. Seringkali terjadi di mana ilmu pengetahuan dan pendidikan seringkali itu terjebak dalam kerangka sekuler yang menyingkirkan nilai-nilai ilahi. Nah, Al-Athas ini menawarkan pendekatan holistik yang mana menggabungkan akal dan juga wahyu. Coba sains, akal dan juga wahyu, sains dan juga etika. Nah, ia juga mengkritik keras dikotomi antara ilmu duniawi dan ukhrawi dan sistem pendidikan, karena hal itu menciptakan kebingungan epistemologis yang menyebabkan kerusakan spiritual. Nah, melalui pendirian ini Al-Athas semakin ingin mengembangkan untuk kerelevansian terhadap pengembangan epistemologi hal tersebut. Terima kasih. Oh, jadi gitu. Makasih ya teman-teman. Gua jadi tahu apa itu Muhammad Naqib Al-Athas. Aman aja. Aman Ya. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.